Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat Bapak, baik Pak. Alhamdulillah. Oke. Sudah absen tadi Nak Selamat sama Nak Wahyu tadi di Edmodo sudah absen? Bapak, sudah Bapak. Tidak bisa masuk ke link. Sudah Pak. Baik anak-anakku sekalian, sebelum ke pelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nak Selamat bisa dipimpin doanya dulu, silakan. Sebelum ke pelajaran. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita sejenak untuk berdoa sebentar menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Ya, terima kasih sama Anak Selamat yang telah memimpin doanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dikasih kesehatan sehingga masih tetap bisa belajar dan belajar. Jadi materi kali ini kita akan memahami temanya, yaitu prinsip pembuatan animasi 2 dimensi. Seperti itu. Apa saja kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya? Yang pertama 3.1, yaitu memahami prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi secara vektor. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menerangkan pengertian animasi 2 dimensi. Selanjutnya kita langsung saja ke tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan kita mempelajari prinsip-prinsip dasar animasi ini? Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan 1. Mampu mengurutkan jenis prinsip-prinsip pembuatan animasi 2 dimensi ya, dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, dapat mempresentasikan prinsip-prinsip pembuatan animasi 2 dimensi dengan penuh percaya diri. Kelahiran animasi itu sudah ada dimulai sejak zaman batu ya. Sekitar 1500 tahun yang lalu itu sudah ada pahatan-pahatan di gua atau mungkin di candi-candi juga sering kita lihat, yaitu ada lukisan. Itu sama saja dengan animasi zaman dahulu seperti itu. Baik, marilah kita simak video ini agar kalian juga bisa memahami lebih lanjut tentang sejarah animasi. Berikut ada videonya, kalian nanti simak di situ dari handphone Pak Guru, putar di sini. Bagaimanakah perkembangan film animasi dari masa ke masa? Berikut informasi selengkapnya. Nenek moyang animasi mungkin bisa dilihat di gambar ruang penguburan Mesir kuno yang berumur lebih dari 4.000 tahun. Namun gambarnya belum terlihat bergerak. Animasi pertama di layar baru bisa dilihat setelah Charles Emile Reynaud asal Perancis menciptakan Praxinoscope di tahun 1877. Baru pada 28 Oktober 1892, animasi pertama ditonton oleh publik. Judulnya Pauvre Pierrette, yang artinya si miskin Pierrette. Animasi dalam bentuk film pertama adalah film berjudul Humorous Faces of Funny Faces. Diciptakan oleh James Stuart Blackton, film yang muncul pada tahun 1906 ini hanyalah kombinasi gambar-gambar pada papan tulis yang digambar dengan berurutan dan menciptakan sebuah cerita. Pada tahun 1908, Emile Cole menciptakan film animasi Phantasmagorie, berupa kombinasi gambar pada sebuah papan tulis. Sebelumnya, pria berkebangsaan Perancis ini... Baik, itulah tadi sekilas tentang sejarah animasi. Tadi kita sudah saksikan secara bersama tentang sejarah animasi dari tahun ke tahun ya, diawali dari 2 dimensi terus berkembang sampai akhirnya menghasilkan 3 dimensi. Pengertian animasi, barangkali tadi ada yang belum tahu itu animasi ya. Animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali rangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Berdasarkan arti harfiahnya, animasi adalah menghidupkan, yaitu usaha untuk menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak atau misalkan objek mati ya, kemudian bergerak
seolah-olah bisa bergerak sendiri menjadi seperti hidup. Itu adalah animasi. Kita simak lagi video berikutnya. Salam pendidikan Indonesia. Hai Sobat Festival Studio, banyak orang sering mendengar istilah animasi, tapi belum tentu juga memahami definisi animasi tersebut dengan benar. Kata animasi itu sendiri berasal dari kata dalam kasanah bahasa Inggris abad pertengahan 1375 sampai dengan 1425. Kata dalam Middle English animate dan dalam Latin animatus dianggap memiliki kaitan dengan animasi. Kata ini berasosiasi dengan makna terisi dengan napas atau udara, dipercepat, bergerak, bentuk lain dari kata kerja dalam bahasa Latin anime. Sesuai asal katanya, animasi merupakan suatu proses penciptaan gerakan yang kontinu dan melibatkan ilusi perubahan bentuk. Cara membuat ilusi ini adalah dengan menggunakan gambar statis yang dibuat sedemikian rupa agar menampilkan sebuah sekuens atau rangkaian yang urut. Makin halus animasi, makin banyak gambar statis yang harus dibuat oleh sang pembuat, yang biasanya disebut dengan animator. Apa itu animasi? Animasi adalah gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek gambar yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada. Dan di materi kali ini yang terakhir itu masih ada satu lagi tentang jenis-jenis dari animasi ya. Berdasarkan pembuatannya, animasi itu ada 3 jenis. Ada animasi stop motion ya, animasi yang dibuat berdasarkan benda, contohnya boneka, dipoto satu persatu kemudian digerakkan dan terus menerus secara kontinu ya. Nanti akan digerakkan menjadi sebuah animasi. Kemudian yang kedua ada animasi tradisional. Apa sih animasi tradisional? Contohnya menggambar di lembaran mika, tadi sudah disaksikan di video ya. Dan yang ketiga ada animasi komputer. Tentu animasi yang dalam prosesnya pembuatan gambar, penggerakan seluruhnya dilakukan dengan menggunakan komputer. Untuk lebih jelasnya silakan nanti di rumah ya. Setelah media ini Pak Guru bagi di halaman Edmodo, kalian juga bisa menyimak ulang serta melanjutkan memperhatikan, mengamati tentang animasi komputer. Nanti kalian bisa play di sini dengan PowerPoint. Sampai di sini, silakan yang mau tanya jawab, kita diskusi dulu. Silakan Pak Guru, tunggu. Bagaimana? Diskusinya sudah selesai? Baik, langsung saja ya kalau tidak ada pertanyaan ya. Nanti silahkan Edmodo-nya dibuka ya. Pak Guru sudah share, ada tugas di situ, pilihan ganda. Nanti kalian bisa mengerjakan di Edmodo. Pak Guru punya sesuatu, jangan pernah kalian merasa lelah, jangan pernah kalian merasa bosan ya. Terus dan terus belajar, termasuk Pak Guru juga terus belajar. Sampai kapanpun manusia itu belajar, maka kalian juga di rumah harus tetap semangat belajar ya. Meskipun dalam kondisi seperti ini, tetaplah semangat belajar. Karena manusia yang pintar itu adalah manusia yang mau belajar. Dan kesimpulannya dari animasi tadi, animasi adalah sesuatu proses ya untuk menggerakkan benda mati yang dibuat, dimanipulasi seolah-olah menjadi hidup dengan melalui proses kontinu rangkaian-rangkaian tertentu ya, dengan waktu yang telah ditentukan. Sekian dulu dari Pak Guru, terima kasih. Kalian yang di rumah jaga kesehatan selalu ya, makan yang teratur, kemudian salam buat keluarga. Sekian dari Pak Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.